Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Udah jawab sekarang. Penonton kemarin masih kaget dengan tagline acara ini ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tretan Muslim dan sang protektor helm level 3, rompi level 3, Habib Hussein Ja'far. Kenapa Anda tidak nyaman sekali Anda? Enggak, saya baru selesai kaget dengan kursi Fir'aun kemarin itu. Sekarang kenapa jadi dapat kursi Dajjal ini? Ini kursi gaming namanya. Iya. Kenapa jadi Dajjal? Enggak, soalnya kan orang kalau main game akhirnya dia fokus banget. Jadi matanya fokus ke game, jadi kayak Dajjal matanya satu fokus, dia lupa ke yang lain. Iya kan, Dajjal mata satunya tertutup dari kebenaran, dari hidayah, karena melihat game-game terus. Iya benar. Tapi saya nyaman loh pakai kursi ini. Kursi gaming nyaman. Kursi gaming. Karena mau coba set baru nih, ya kan, sekaligus memperkenalkan Anda dengan budaya Barat nih. Anda kan budaya Timur Tengah terus. Kan? Ini. Tapi set baru, kenapa sampai ini apa? Set baru. Set baru apa? Susah nih ngejelasin. MSI Zotac. Apa itu Zotac? Ini. Ternyata Zotac. Duh, gimana ngejelasin nih, susah nih. Itu juga ada. Ini ornamen-ornamen gamers ini. Iya, ini maksud ada saya. VGA. Ini kan acara dakwah. Iya. Kenapa Anda pakai ornamen-ornamen game? Anda pikir dakwah ini main-main? Wow. Ini serius. Enggak, kenapa ornamennya game? Enggak, biar bagus aja gitu. Itu juga ada ornamen-ornamen. Coba ente ambil deh. Ini apa? Core 17 nih. Core 17. Core i7 ini. Iya, apa ini? Prosesor tuh apa? Sukma mungkin sukmanya komputer. Arwahnya komputer lah. Oh, ini prosesor ya. Ini nggak begitu sama game lah. Iya. Kalau itu apa? Zotac tuh. Ya. Ini Zotac GeForce GTX 1060. Susah nih. Ini bukan rudal ya Pak, bukan nama-nama rudal, bukan nama-nama senjata. Takutnya Anda tahu-taunya kan selundupan ke ini apa ini? zaman. Ini VGA. Waduh, jadi panjang lagi. Nggak usah dijelasin ya. Udah. Intinya pokoknya ini semua mubazir. Mubazir. Anda beli barang-barang mahal untuk main-main, jadi Anda serius untuk permainan, tapi main-main untuk hal yang serius. Lihat nanti untuk pertanyaan dakwah yang serius pasti banyak yang kayak main-main pertanyaannya. Ya udah, karena udah nggak usah ditanya. Intinya ini perlengkapan game ya kan. Ya, saya juga kemarin ketika saya ngerjain tesis itu pakai MacBook. Times New Arabic nggak ada. Saya install sampai ke beberapa tempat, wah gak ada banget. Adanya Times New Roman. Iya, ini Times New Arabic buat yang Arab itu transliterasi Arab. Persia lah. Ini gak ada yang Arab. Berarti nggak diakuin kemenangan kita di. Makanya. MacBook, Anda harus muhasabah diri Anda. Tobat Anda. Iya, harusnya hargailah Times New Arabic ya. Kita sudah toleransi kepada non-muslim, kepada MacBook. Saya bahkan pakai MacBook. Anda gak toleransi sama saya. Anda pakai MacBook bukan toleransi, emang Arab nggak ngeluarin laptop. Al-MacBook mungkin keluarin. Ya udah, seperti biasa di Pemuda Tersesat kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim Pemuda Tersesat ya. Kita udah menghimpun kemarin pas Pemuda Tersesat pertama tayang, gila banyak banget yang nanya Pak. Iya. Di DM, di Instagram MLI, di Instagram Habib juga. Bahkan saya nih serius, ini cerita. Kemarin saya pas mau nyebrang jalan di Cirende nih biar. Jakarta Selatan ya? Di Jakarta Selatan, saya mau nyebrang, itu tiba-tiba ada yang berhenti kan, ada ojek online berhenti. Pas saya mau nyebrang tuh, dia langsung, Pip, padahal saya pakai masker, pakai helm gitu. Pip, saya Pemuda Tersesat nih. Terus dia langsung, akhirnya saya bingung kan, akhirnya saya belok gitu ke sana. Dan dia ngikutin, saya Pemuda Tersesat nih. Terima kasih, alhamdulillah gitu nih. Serius nih. Mohon maaf kepada siapa abang-abang tadi. Dia ojek online dia? Dia ojek online, dan setelah itu dia nge-DM, Pip saya tadi yang Pemuda Tersesat.
Kata saya, Anda mengintai saya atau Ya, apa? mohon maaf ya, boleh pemuda tersesat, tapi jangan di jalan. Saya menyeberang. pemuda tersesat, saya pemuda tersesat, kan Dan dia. saya menyeberang tuh. Orang ngeliat ente dikira siapa? Iya. Kenapa Dan dia orang tahu? kalau nggak tahu kan tersesat ini apa? Habib tersesat. Oh, dikira ngatain ente tersesat ya. Tolong buat Mas ojek online, jangan di jalan, cukup di Instagram aja ya. Mungkin setelah pemuda tersesat episode pertama, episode kedua, mungkin pertanyaannya agak mendingan ya. Iya. Oke? Sudah tercerahkan di episode Sudah pertama dan tercerahkan. kedua. Dari Rizky Ananda Syahputra, pengen nanya, kalau misalnya lu slim, kecelakaan dan golongan darah di rumah sakit habis, tetapi darah Coki Pardede sama dengan cocok dengan darah lu, terus darahnya dimasukin ke tubuhku, apakah kekafiran dan kesesatan Coki mengalir di darah lu? Dan hukumnya gimana menurut agama jika ada non-muslim masuk ke dalam darah muslim? Jadi misalnya ada kecelakaan terus transfusi, di dunia ini kehabisan darah, hanya ada darah Coki Pardede, terus ditransfusi. Jangan ke aku ya, ke Habib misalnya, darah Coki ditransfusi, darah keturunan Nabi Muhammad sama keturunan Dewa Horus. Ditransfusi ke Habib, boleh nggak tapi? Hukumnya Hukumnya? dalam Islam hukumnya mendonorkan darah dari muslim ke non muslim boleh, bahkan itu pekerjaan yang mulia. Ya. Karena kita tidak dilarang berbuat baik kepada non muslim dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah. Dan yang kedua, siapa yang memberi kehidupan bagi orang lain walaupun satu nyawa seperti memberi kehidupan seluruh umat manusia. Jadi bagus malah. Ya. Begitu juga berlaku sebaliknya menurut ya? para ulama, yaitu orang non muslim mendonorkan kepada orang muslim juga boleh. Tapi Yang nggak boleh itu kalau non muslimnya yang harbi, yang memerangi kita. oh, ya, agak Dan susah. dia gak kira mendonor, yang Ya, ada lagi- dia menumpahkan dalam kita. Ya masa lagi perang gini saya donorin darah? Enggak dong. Enggak, yang Jadi harbi boleh ya? maksudnya yang memerangi umat Islam tuh nggak boleh. Tapi Coki memerangi kita nggak sih? Enggak. Enggak. Oke. Kelihatannya enggak. Ya, dia kan hanya mendebat. Oh, Debat itu artinya kawan diskusi, tidak memerangi ya. tidak memerangi. Oke. Buktinya kita aman di tengah. Meskipun kadang saya sering diperangi dengan logika-logika dia. Iya. Makanya. Yang menantang agama saya. Jadi intinya nggak apa-apa. Tapi apakah sifat-sifat orang itu terpengaruh? Enggak lah, jelas ya itu. Enggak ya? Apakah kekafiran Coki akan menular? Enggak dong. Jangankan cuma darah. Jadi hubungan itu sama sekali nggak mempengaruhi iman, karena iman itu letaknya di hati, bukan di fisik. Jangankan itu, anaknya Nabi Nuh, Kan'an, anaknya Nabi, dia kafir. Padahal anaknya Nabi ya? Iya, padahal jelas itu anaknya. Jadi bukan hanya darahnya, semua gennya itu dari Nabi Nuh. Apalagi cuma transfusi darah, karena iman itu di hati, jadi nggak ada pengaruh. Nggak ada urusannya ya? Kecuali Anda transfusi hati. Makanya. Nah, apakah kemudian sifatnya menjadi kecoki-cokian atau tidak? Anda tanya ke Hasan Askari, psikolog, atau itu Anda urusannya, tanya ke dokter, ke medis kalau itu. itu urusannya psikolog ya? Iya. Jadi meskipun suatu hari nanti Habib didonor darah Coki, nggak mungkin nanti berubah sifat. Assalamualaikum. Nah itu saya nggak tahu, bukan nggak mungkin. Saya nggak tahu. Itu kan bukan Takutnya urusan lagi agama. dakwah. Assalamualaikum. Jadi hukumnya boleh mendonorkan dari muslim ke non-Islam, non-Islam ke Islam. Nggak apa-apa. M. Rizky Pahlevi. M-nya ini biasanya Muhammad. Iya. Biasanya ya kan. Kita bisa tahu dari pertanyaan. Ya, ini pasti nama-nama Islami kan. Rizky juga ya. Pahlevi nama-nama Arab ya. Iya. Apa hukumnya menikahi saudara kandung dari istri sendiri, padahal istri masih hidup? Ini bukan masalah hukumnya, tapi masalah rumah tangga Anda bermasalah kayaknya nih, ya kan? Ini bukan ke hukum dulu, tapi ke rumah tangga dulu. Dia katanya mau nikah, bukan dia ya, dia nanya, gimana kalau nikahin saudara dari istri? Enggak, soalnya ini dia mau nikah, dia bukan dia, sekali lagi dia nanya. Bukan dia, Kalau tapi saya sarankan kepada istrinya M. Rizky Pahlevi, Anda selidiki suami Anda.
Memang dia nanya. Biasanya kalau orang berkata teman saya pengalaman. Itu biasanya dirinya sendiri. Biasanya. Enggak, kalau saya enggak, Beb. Kalau saya kan sering bilang teman saya. Itu beneran teman saya, Beb. Ya kan? Enggak, pertanyaan saya pada Rizky Palevi, kenapa Anda menanyakan ini? Pasti ini dari kepikiran dia dong. Iya, nggak mungkin. Kalau aku nanya, Beb boleh nggak makan babi? Ya karena mungkin aku pengen makan babi. Iya. Baru nanya. Nah Mas Rizky nanya, boleh nggak nikahin adik kandung istri? Kita harus mencurigai dia. Makanya. Kepada istri Rizky Palevi, tolong dicek. Cek. Apakah kalau adik istri Anda lagi cuci piring, lagi apa dilirik-lirik sama suami Anda? Jangan kamu menggabungkan dua saudara perempuan. Jadi jangan dinikahi dua-duanya. Itu Imam Qurtubi menjelaskan bahwa memang nggak boleh. Boleh kalau sudah bercerai. Sudah bercerai. Misalnya saya cerai dengan istri saya, kemudian menikahi saudaranya boleh. Boleh, tapi udah cerai dulu ya? Kalau sudah cerai atau meninggal. Atau istri meninggal, kemudian menikahi dengan adiknya atau itu kakaknya, itu boleh. Oke. Tapi kalau Anda cerai dengan istri Anda, kemudian menikahi saudaranya, jadi agak gimana ya? Itu udah diincer berarti itu. Udah digambar ya kan? Jadi kan aja mirip saudara ya. Anda juga. Ibarat kata jadi keledai, sudah masuk ke satu jurang 2 kali lagi. Mau dimasukin lubang lagi Anda ya. Jadi sekali lagi buat Mas Rizky Palevi, mungkin pertanyaan Anda sudah terjawab, tapi ingat rumah tangga Anda terancam gara-gara acara ini. Oke? Jadi sekali lagi buat Mas Rizky Palevi, jawabannya adalah tidak boleh menikahi adik kandung istri atau kakaknya istri, nggak boleh. Jadi harapan buat Anda 0. Dan buat istri Rizky Palevi tetap curigai suami Anda. Nah, ini pertanyaan sudah terjawab semua. Saya sampai bawa ayat tadi. Itu karena tidak ada suara-suara iblis yang biasanya masuk. Yang tertawa-tawa ya? Iya. Nah, itu tapi saya jadi kurang seru gitu, butuh tantangan. Butuh tantangan karena Anda sudah merindukan setan itu ya? Iya, mana iblis yang biasa datang itu, yang biasanya tring datang. Ini dia, kita panggilkan yang ditunggu-tunggu oleh pemuda tersesat seluruh Indonesia. Your leader is here. Kenapa Anda yang hari ini kesini? Harusnya kan pimpinannya pemuda tersesat ada Al Cokai. Kenapa Anda? Pak Cokai Al-Kafirun sedang ada proyek bikin kastil. Kastil apa tuh? Di neraka platinum. Neraka platinum, bro. Tingkatannya paling atas, Pak. Ada neraka well, neraka jahanam, neraka platinum apa? Yang paling kejam. Yang paling kejam dari gold, silver, platinum. Lu kira nonton bioskop ada kelas-kelasnya? Itu ya, Pak. Neraka platinum lah. Ya udah. Kenapa? Minta datengin iblis, yang datang ifrit. Ifrit yang datengin teh. Dan saya nggak biasa nih. Ini tempatnya dingin. Saya nggak biasa tempat dingin kayak gini. Karena Anda biasa di hell gitu ya. Hawa-hawa ya, hot spicy. Hot spicy. Cuma Anda setan yang nggak jelas ya. Ya udah, biasanya tugas Al-Cokai, The Darkness Mind adalah dia menentukan siapa yang paling tersesat. Anda kesini mau menentukan siapa yang paling tersesat? Bukan, saya justru ingin bertanya. Anda menambah kesesatan Anda ya berarti ya? Ya kebetulan ada orang paling suci di sini. Habib Jafar ya? Iya. Jadi Anda jangankan nanya, pernyataan aja sudah salah baru. Ada orang paling suci di sini. Siapa yang paling suci? Paling suci, bro. Saya gak suci di sini. Paling berilmu dia. Paling berilmu dan bisa membenarkan. Ya. Suci belum tentu. Udah, bisa silakan. jadi yang begini-begini suci. Yang suci begini, tapi enggak ini sih. Nah, jismu khallazah. Mau nanya, Bib. Kan gembar-gembor sudah lama tuh dengan adanya suatu karakter yang nongol di suatu perindustrian yang namanya Monster Inc. Nah, apakah itu Monster Inc. sebagai perantara figuran Dajjal untuk mengenalkan kepada lembaga anak?
Ya, itu tahu kursi ini jadi gak nyaman bro. Tadi nyaman loh kursi ini. Sekarang jadi gak nyaman. Nah, itu tahu Monster Inc nggak? Enggak. Susah aja ngejelasin. Nih ada gambarnya nih, kasih unjuk. Habib nontonnya mah sinetron Arab doang nih. Jadi Monster Inc itu ada monster yang matanya satu. Dia nanya apakah itu adalah figurannya Dajjal. Udah nggak masuk akal. Perlu dijawab nih, nggak usah lah ya. Udah nggak masuk akal ya. Pergi Anda sana. Satu. Ada lagi. Ada lagi? Apa? Ada lagi apa? Ada lagi. Demikianlah episode Pemuda Tersesat kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nanya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan drop di komen atau di DM ke kita berdua, di Coki juga, di MLI juga bisa. Oke? Dan bisa juga dalam bentuk video. Ya, agar lebih real. Kita tunggu video Anda. Kita pengen tahu muka-muka orang sesat di Indonesia. Oke? Ya udah kalau begitu sampai ketemu lagi di acara Pemuda Tersesat selanjutnya. Tersesat! Oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.